mengontrol. Artinya orang tua ya tidak lepas selalu membersamai, membimbing, ya gitu. Tapi perlu diketahui kalau kita sudah umur di situ, umur di atas 15, ya jangan diperlakukan seperti anak. Gitu. Ya, jangan diperlakukan seperti tawanan tadi, jangan. Tapi diberi opsi, ya, opsi begini nanti. Seperti bagaimana ketika Nabi Ibrahim ya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih, kan itu kan diskusi yang gitu, sangat menarik kan itu ya gitu ya. Bahwa ya bunaya, hai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku saya mendapat perintah untuk menyembelihmu. Sebelum masuk ke video inti, saya mau jelaskan ya bahwa ini adalah serial yang kami buat untuk beberapa video yang akan datang. Jadi kita merencanakan ada 4 video. Ya, tema yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah pembelian rumah, yang ketiga adalah pembelian kendaraan, dan yang keempat adalah parenting. Nah, semoga ini menjadi suatu yang bagus ya untuk kita. Jadi tema kali ini kita akan bahas tentang itu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Madin MTY Yogyakarta. Kali ini kami akan meneruskan serial podcast kami yang untuk yang serial tema yang terakhir ya. Jadi tema yang kemarin kami sudah mewawancari beberapa orang tentang beberapa tema. Yang pertama tentang membeli kendaraan secara syariah dengan Mas Adi Ruswanda. Kemudian yang kedua adalah membeli rumah juga dengan syariah kepada Bapak Sugidi. Dan yang ketiga itu tentang pernikahan dengan Ustadz Hasan Rifai. Dan yang terakhir ini untuk pamungkas kami akan membahas tentang parenting dengan Ustadz Emut Khairi, seperti itu. Mungkin kita sapa dulu ya Ustadz Emut. Assalamualaikum Ustadz Emut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Priyo. Bagaimana kabar Ustadz Emut? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan walafiat. Artinya sehat fisik kita, afiat itu sesuai, kesehatan itu sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki. Kesibukannya sekarang apa nih Ustadz? Mungkin kesibukan yang sekarang masih sibuk banget itu selain ke kampus Ustadz. Iya. Ya sebagaimana biasa, cuma saat ini saya tambah amanat karena saya harus kuliah di S3 itu. Mohon doanya mudah-mudahan di samping saya bisa menyelesaikan tugas di kampus juga saya tetap bisa dakwah di MTA. Amin. Oke. Jadi alhamdulillah ini saat ini juga mungkin ini juga menjadi pengalaman yang bagus untuk mungkin ya namanya kalau bahasa Inggrisnya adalah long life education gitu. Jadi gitu. Belajar sampai sepanjang hayat. Walaupun mungkin sudah umurnya sudah tua tapi tetap semangat untuk belajar itu tetap ada. Gitu. Dan saya berasa memang niatan yang utama itu memang saya untuk dakwah. Jadi mudah-mudahan dengan nanti bisa lulus, nanti kan kualitas dakwahnya menjadi lebih ya. Mudah-mudahan lebih bisa diterima karena punya power sendiri. Jadi mungkin kita langsung masuk nih kepada tema yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi kali ini tuh kita akan membahas tentang parenting. Jadi karena memang mungkin banyak sekali isu-isu pendidikan kepada anak itu kan erat kaitannya dengan mungkin anak-anak muda, apalagi yang mungkin mau berencana menikah ataupun ketika mungkin menikah awal-awal seperti itu, apalagi mungkin yang sudah usia pernikahannya sudah lama seperti itu. Intinya adalah parenting itu sebenarnya kan ada yang sesuai dengan tuntunan Islam seperti itu. Jadi mungkin kita akan membahas tentang itu. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama Ustaz, ini mungkin menurut Ustadz Emut persiapan parenting itu sebenarnya dimulai dari mana Ustaz? Ilmu parenting seperti itu.
Baik, Bapak Ibu dan sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, ya, apalagi yang kita yang dididik secara istiqomah, ya, kemudian mujahadah, nizam itu disiplin, ya. Kita harus memiliki semacam planning, rencana untuk bisa merealisasikan target hidup kita. Ya. Salah satunya adalah bagaimana ketika seseorang itu harus masuk ke dunia pernikahan atau masuk rumah tangga, maka itu harus diluruskan dulu bahwa niat untuk nikah, ya, itu betul-betul lillah, ya, gitu. Artinya tetap bahwa apa istilahnya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, termasuk yang nikah di sini, bahwa kita betul-betul nikah itu karena Allah, lillah betul, ya, ya, bukan karena nafsu, bukan karena yang lain. Gitu. Makanya di sana kan nanti kita kalau melihat dari seseorang ketika mau nikah, mesti kita bahwa wanita itu almar'atu, ya, dinikah itu karena 4 hal, kan gitu. Tetap nanti yang diorientasikan tetap mulai mungkin dari wajahnya, kemudian hartanya, kemudian nasabnya, kemudian dinnya, ya. Tapi jangan dilupakan dari 3 itu mungkin bisa tidak ada, tetapi yang satu harus ada, yaitu agamanya. Nah, maka ketika seseorang itu nikah, ya, maka betul-betul dipersiapkan bahwa nikah itu lillah, maka orientasi pada pemilihan calonnya itu ya betul-betul sesuai dengan syariat Islam, kan gitu. Kemudian mohon maaf ketika sudah mulai masuk ke rumah tangga, ya, mohon maaf ketika dia berhubungan seks kayak gitu, itu sudah mesti disesuaikan dengan syariat, artinya berdoa dulu, kan gitu kan. Dan di situ ada tuntunan doa-doa, ya, bahwa Allahumma jabnibni syaiton wa janibni syaitona ma rozaktana, ya. Ya Allah, hindarkanlah kami dari syaitan, ya. Ya Allah, hindarkanlah apa yang kau rezekikan, yaitu anak itu dari godaan setan. Mulai dari situ. Kemudian setelah itu mungkin mohon maaf, mungkin istri sudah mulai mengandung dan seterusnya itu, maka di situ tetap dijaga mulai dari mungkin makanan, ya, yang dikonsumsi oleh seorang ibu, ya, itu harus halalan thayyibah, sehingga betul-betul janin itu nanti terbentuk dari zat-zat yang memang halalan thayyibah, gitu loh, gitu. Ya, akan mempengaruhi betul nanti kualitas dari janin itu ketika tidak memperhatikan dari sisi makanan, kualitas makanan, minum, yang tesnya. Kemudian di situ kemudian seorang ibu, seorang anak senantiasa kan berdoa mohon pada Allah, ya, untuk diberi suatu anak yang soleh, solihah dan seterusnya, ya. Sehingga ketika sudah mau masuk ke apa istilahnya menanti kelahiran seorang anak, betul-betul sudah dipersiapkan seorang ayah atau ibu, dipersiapkan betul, ya, gitu, ya, dipersiapkan betul. Artinya seorang ayah juga mempersiapkan proses kelahirannya sehingga betul-betul proses kelahirannya itu secara syariat, tetapi juga secara medis juga bisa dibenarkan. Nah, jadi mulai dari situ, ya. Kemudian ketika ini menanti kelahiran, bahwa anak itu kan suatu nikmat, ya, gitu loh. Ya, anak itu kan suatu nikmat. Maka bagaimana ketika Nabi Zakaria itu, ya, diberitahu oleh Allah, gitu, ya, ya Zakaria, nabshiruka bigulamin ismuhul Yahya, gitu, ya. Jadi ini langsung dari Allah bahwa ya Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadaku tentang lahirnya seorang anak, ya, bigulamin yang namanya Yahya. Nah, gitu. Sementara Nabi Zakaria kan sudah lama menunggu, ya, gini. Termasuk ketika kelahiran Nabi Ibrahim pun juga sama, di situ jelaskan bahwa akan lahirnya seorang, ya, Ishak, kan gitu, ya. Kemudian di bawahnya waroil Ishaqu Yakub, ya.
Artinya bahwa kelahiran seorang anak itu sesuatu yang nikmat yang besar ya, sesuatu kabar gembira yang berarti itu kan suatu nikmat Mas. Nah, kalau nikmat berarti kita syukuri. Ada satu kisah yaitu Hasan Al-Basri itu kan ulama tabi'in ya gitu. Itu ketika beliau itu di hadapan beliau itu ada seseorang yang saat itu mau melahirkan atau sudah melahirkan gitu. Kemudian datang seseorang itu kemudian langsung ngomong gini, ya mudah-mudahan selamat ya kamu punya anak, mudah-mudahan besok menjadi penunggang kuda gitu. Ya itu sebenarnya kan apa ya, spontanitas lebih dari spontanitas gitu kan, memang tidak tahu. Nah saat itu ditegur oleh sahabat Hasan ya Al-Basri, itu seorang ulama besar itu ya, kenapa Anda mengatakan begitu, apakah Anda tahu bahwa ini anak ini besok jadi penunggang kuda. Nah gitu. Nah kemudian yang tadi yang mengucapkan tadi ya, terus saya harus ngomong apa gitu. Nah ini barangkali, nah dalam konteks itu Hasan Al-Basri itu menjelaskan kemudian disuruh mengatakan burika ya fil mahubi ya, mudah-mudahan kau mendapat berkah dengan kelahiran anakmu itu, wasyakartal wahib, dan kamu bisa mensyukuri kepada Rob yang memberi anak itu. Nah, kemudian setelah itu masih waroyakta birohu, ya mudah-mudahan kamu bisa memperoleh anak yang bisa berbakti padamu. Kemudian terakhir wabalagho asyuddahu, mudah-mudahan anakmu bisa sampai beranjak besar. Oh, nah, itu baru lahirnya di situ gitu. Jadi mungkin kalau secara simpulan dari penjelasan awal saat ini, jadi memang jadi ketika parenting ilmu mungkin bahasanya adalah pendidikan anak seperti itu, memang orang tua ataupun laki-laki dan perempuan itu memang persiapannya itu bukan dari ketika mungkin sudah mengandung ataupun mungkin sudah lahir, tapi memang sebelumnya dari memilih calon istri atau calon suami, kemudian juga memberikan nutrisi yang bagus ketika istrinya miliu masih ditambah dia dari sisi konten zatnya gitu, kemudian masih miliunya tadi, jadi anak orang tua senantiasa ketika menunggu kelahiran masa itu kan senantiasa berdoa pada Allah, zikir pada Allah. Ini kan sebenarnya kena termasuk pada anaknya gitu, di samping proses kelahirannya mudah gitu, tetapi sebenarnya bahwa anak yang dilahirkan nanti betul-betul menjadi anak yang soleh solihah yang diharapkan begitu. Jadi mungkin itu ya, jadi mungkin bisa di kesimpulan dari penjelasan awal Ustaz Imut tentang bagaimana persiapan dalam sebenarnya parenting itu dimulai dari mana. Jadi dari awal ketika kita memilih istri ataupun suami itu adalah awal kita untuk parenting seperti itu. Kemudian Ustaz, ini mungkin juga pertanyaan yang mungkin sering kita juga jumpai di beberapa teman-teman yang mungkin juga awal menikah Ustaz. Jadi ketika kita sudah mungkin tadi ketika istri hamil itu memberi nutrisi yang baik, kemudian juga mendoakan dan lain-lain seperti itu, sebenarnya secara ilmu Ustaz, ilmu mendidik anaknya itu Ustaz, itu yang dia perlu dipersiapkan atau dipelajari oleh orang tua Ustaz. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, ayah atau ibunya itu sebenarnya apa Ustaz yang basicnya seperti apa Ustaz? Iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan sekalian ini ya, bahwa Rasulullah sudah memberitahukan pada kita itu, kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya kan gitu, bahwa setiap anak lahir ya dalam keadaan fitrah. Nah ini yang kata fitrah di situ tentunya adalah banyak ditafsirkan bagaimana di ayat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Artinya bahwa sebenarnya di kandungan itu ya sebenarnya Allah sudah menanya bahasanya gitu ya, Pak. Alastu birabbikum gitu. Apakah aku ini, jadi aku Allah ini sebagai Rabbmu. Lah janin saat itu jawab qalu bala syahid, betul ku adalah Rabbku. Nah ini sebenarnya yang menunjukkan bahwa setiap
bayi yang lahir itu sebenarnya sudah memiliki bekal, ya, bekal untuk beragama fitrah, bekal beragama tauhid. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, ada takwahanya itu, meskipun kemudian dilengkapi dengan ya fujurnya juga. Ini nanti sebagai peningkatan kualitatif bahwa seseorang memang harus bisa meminit hawa nafsunya untuk bisa dijadikan sebagai supporter, itu nanti jadi kelengkapan. Kemudian fa'abawahu, ya, bahwa anak lahir itu dalam keadaan fitrah gitu loh. Maka fa'abawahu, maka orang tuanya yang nanti yang menentukan apakah anaknya itu menjadi yuhawidanihi, yaitu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi atau seorang Muslim mestinya kan gitu. Jadi memang orang tua sangat menentukan peran untuk mencetak gitu loh. Anaknya itu mau dijadikan seorang Muslim begitu, atau Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka ya mulailah disinilah tugas orang tua betul-betul mendidik dari awal, yang sudah dipersiapkan betul dari sisi zatnya sudah terbentuk dari halalan thayyibah tadi. Kemudian yang dibutuhkan nanti milieu yang betul-betul kondusif lah gitu loh ya, milieu yang betul-betul kondusif dari awal yang sudah memiliki bekal fitrah tadi, ya kemudian kita jaga dari kecil gitu terus sampai besar. Maka di sini nanti tugas orang tua yang betul-betul maraton gitu, maraton itu terutama di situ adalah ibu yang betul-betul menentukan, ya, di samping tentunya nutrisi yang halalan thayyibah. Maka mulailah nanti dididik, ya, tentunya disesuaikan dengan umurnya ya gitu ya. Tetapi tidak akan lepas setiap saat seorang ibu akan meninstalkan ya entah itu doa-doa kepada anak yang belum bisa, masih kecil lah bahasanya ya, masih gitu. Tapi itu ada doa-doa, zikir-zikir yang senantiasa dikirkan di hadapan anak dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini secara ini bisa terinstall sedikit demi sedikit, membiasakan bahasanya nanti adalah melazimkan. Makanya ya ibu-ibu khususnya gitu ya, dari kecil coba dibiasakan, dan itu sudah terbiasa di kita itu ya. Ya bagi yang putri sudah dipakai jilbab meskipun belum berkewajiban, itu sudah namanya mendidik, melazimi ya gitu ya. Di samping dipraktekkan juga nanti orang tua nanti akan menjadi bahasanya dasar toladan dari pengamalan Islam. Nah, secara konten ya secara global nanti yaitu ada beberapa yang harus diinstalkan pada anak dalam mendidik ini, sehingga anak-anak betul menjadi seorang mukmin, mukminat ya gitu ya. Sebagaimana yang diajarkan ya oleh Allah ya melalui Luqman kan gitu ya. Kita tahu bahwa sesungguhnya walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi sesungguhnya pada diri Luqman itu ada hikmah yang bisa diambil ya. Makanya muncullah didikan-didikan dari Quran melalui ya bahasanya modelnya itu adalah Luqman itu ya. Nah kemudian siapa Luqman? Saya pikir nanti Bapak Ibu bisa membaca bahwa Luqman itu adalah seorang, di situ adalah orang yang di situ orang miskin tapi betul-betul memiliki hikmah yang benar. Suatu saat Luqman ditanya, karena beliau adalah seorang penggembala, kemudian ada seseorang yang mengetahui bahwa Luqman saat itu menggembala kambing. Tapi ketika kalau bahas ini mungkin di masjid ya gitu, kemudian Luqman jadi imam, Luqman jadi saat itu penyaji atau ya pengisi tausiah di situ ya. Kemudian seseorang tadi yang, hei saudaraku ya, apa yang menjadikan kamu yang awalnya saya tahu bahwa kamu tadi adalah seorang penggembala sekarang menjadi seseorang yang mulia di Madan? Beliau mengatakan ya, karena ucapan-ucapan dan perilaku kami gitu. Artinya memang itu yang menjadikan. Kemudian yang pertama ini yang perlu Bapak Ibu dipirsani adalah rangka mendidik, khususnya ibu-ibu di sini tentunya. Yang pertama bahwa kita harus didikkan dari kecil ya
bagaimana kita bisa menginstalkan ke anak itu ya bahwa kita betul-betul ya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan tidak ya Allah ya dengan sesuatu. Kalau secara umum biasanya kita disuruh ya antabudallaha wala tusriku bi syai'an. Ya, beribadah pada Allah dan jangan mempersekutukan Dia Allah dengan segala sesuatu atau dengan sesuatu. Nah, kalau di Luqman ya, di Luqman ayat 13 itu ya, di sana dikatakan bahasanya adalah wa id qala Luqmana libnihi ya wa huwa ya'ituhu. Jadi dan ingatlah ketika Luqman menasihati kepada anaknya gitu ya. Apa? Ya bunaya, nah kata ya bunaya itu dalam bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling akrab tapi paling halus sebutan-sebutannya gitu. Bukan ya anakku bukan, tetapi di situ lah. Apa di situ? Latus rikbila. Ya. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ya. Karena di situ dijelaskan kemudian inasyirka ladulmun adim, karena sesungguhnya yang mempersekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang besar. Nah, maka ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu ya, bagaimanapun bahwa esensinya bagaimana kita mendidik anak itu menjadi seseorang penghamba ya kepada Allah dan betul-betul tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, gitu. Itu yang mungkin awal-awal mungkin secara umur saat itu memang pas ketika masih kecil saat itu memang tidak menekankan untuk tidak menyekutukan Allah itu sangat besar ya maksudnya esensinya sangat besar ya seperti itu ya artinya di sini tentunya kita menyampaikan itu disesuaikan dengan umurnya gitu. Maka ketika anak belum bisa ya berbicara, anak belum memahami apa yang didengar, ya seorang ibu itu tentunya ini adalah mendoakan, bentuknya gitu, mendoakan pada Allah mudah-mudahan anak saya betul menjadi seorang hamba yang soleh, tidak itu. Jadi bentuknya seperti itu dikomunikasikan dengan lisan ibunya, gitu. Karena anak kan belum bisa merespon dan seterusnya, tetapi dari itu sudah bentuknya adalah doa melalui lisan ibu. Ya. Tapi esensinya ini selalu diinstalkan, diinstalkan gitu, sehingga kemudian kalau nanti sudah mulai besar, nah sudah mulai divisualkan dalam bentuk verbal ucapan-ucapan yang sudah tahu, meskipun saat itu bisa tahu mendengar. Ya, beribadah pada Allah, kemudian jangan mempersekutukan Allah. Tapi kan belum ngerti maknanya gitu. Ya, mana ini selalu Nah, kemudian ketika dia tanya lah, beribadah itu apa tuh, Bu? Nah, dijelaskan dengan bahasa ya yang dipahami pada saat itu. Ya. Ya tidak perlu apa istilahnya menipu gitu. Karena kita kan disuruh kaliminasi ala qadri ukulihi, berbicaralah kepada manusia itu sesuai dengan kadar akalnya gitu ada. Tapi itu usaha itu terus gitu. Nah, kemudian kalau secara ya apa istilahnya keilmuan itu bagaimana kita memanage atau mendidik anak itu, ada yang apa istilahnya berpendapat bahwa pendidikan anak itu dibagi menjadi 3 fase gitu. Tapi ini sebenarnya tidak dari produk Islam dalam artian dari Allah Rasul, tapi ini adalah produk keilmuan aja. 7 tahun. Ya, okay. Ada 3 fase itu 0 sampai 7 tahun itu kita mensikapi anak itu sebagai raja. Ya, artinya bagaimana kita mensikapi ini seorang raja ya harus senantiasa dimuliakan. Ya dimuliakan, tetapi perlu difahami tidak setiap yang diminta oleh anak kemudian dikabulkan meskipun raja gitu. Tapi yang penting bahwa raja itu merasa senang, bahagia, cocok di milieu itu, merasa aman dan seterusnya. Ya, maka kemudian kita pilihkan sesuatu yang terbaik gitu, sesuatu yang terbaik sehingga kemudian tidak salah nanti. Nah, itu.
tidak salah, sehingga kita berikan sesuatu yang baik, yang relevan dengan target awal kita, bahwa kita kepingin mendidik anak ini menjadi seorang yang soleh solihah. Ini yang selalu dibahas, sehingga nanti kita persiapkan mulai dari makanan, kemudian mungkin mainan yang kita bawa kepada target pendidikannya menjadi seorang mukmin mukminat. Jadi tidak sebarang mainan, Bu. Beri game jangan ya, kalau gamenya tidak mendidik. Jadi ini semuanya ke arah sana ibu-ibu ya. Jadi semuanya targetnya itu pendidikan jenengan itu diarahkan menuju ke target tadi ya, seorang mukmin yang betul, namanya hamba yang terbaik. Ya, jadi ahsanul ibad ya, gitu. Kemudian saya beritahukan ibu bahwa apapun yang jenengan lakukan dalam mendidik ini, dalam kesabarannya, mulai dari rasa cintanya, dari pengorbanannya, itu semuanya dinilai oleh Allah. Nah, ini yang harus ditahu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah ya. Al-Baqarah 197 tengah, Al-Baqarah 215 ini di bawah. Dan apapun yang kamu lakukan dalam bentuk kebaikan untuk mendidik anak tadi ya, ada nilainya di hadapan Allah. Nah, sehingga bahasanya tidak musprobu, tidak, insya Allah bukan sekedar pengorbanan, tapi ini ada nilainya, pahala di hadapan Allah kalau jenengan betul-betul ikhlas. Maka perintah atau mendidik yang harus kita sampaikan kedua adalah ya di surat Luqman ayat 16, yaitu bagaimana ya terkait dengan ikhlas. Ikhlas itu kita memahami bahwa eksistensi Allah itu ada dekat dengan kita. Allah mirsani apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan Allah pirsa itu. Maka di situ pesannya Luqman, ya bunaya, hai anakku, gitu ya. Innaka intaku ya habatin min khordalin itu. Hai anakku, kalau ada seseorang yang beramal sebesar darah, sebesar biji darah atau sebesar biji sawi, sangat kecil. Fatakum fi sokhroti ya, au fi samawat au fil ard. Bahasanya amal yang kecil tadi ya, kemudian berada di bawah batu di kegelapan malam ya. Bahasanya sangat gelap baik langit maupun bumi. Sesuatu yang kecil di bawah batu pada kegelapan malam. Tapi diyakini yakti biyaullah. Maka amal yang kecil yang berada di bawah dan kegelapan itu akan sampai pada Allah. Artinya Allah akan mengetahui amal itu. Kenapa? Karena innallaha latifun khabir. Karena Allah lebih halus, lebih latif daripada yang kecil tadi. Maka ini makna yang harus kita pahami, kita senantiasa installkan ke anak, bahwa ya Allah tidak gitu, tidak mendolimi hambanya. Sekecil apapun amal solehnya akan dinilai betul ya. Dalam satu hadis, kalau seseorang itu beramal di dalam gua itu di situ tidak ada ya, bahasanya tidak ada laisa babun wala kawatun, tidak ada pintu dan tidak ada lubang gitu loh. Beramal di gua gitu. Maka la kharaja amaluhu, maka amal itu akan keluar gitu dari gua sebagaimana amal yang dilakukan di dalam gua. Artinya tidak berubah, tapi akan dipirsani tetap oleh Allah. Nah, ini perlu difahami ya, diinstalkan, termasuk kita kalau belum paham gitu. Makanya jenengan melakukan pendidikan pada anak sekecil apapun, pengorbanan itu ada nilainya di hadapan Allah, dan Allah tahu di situ ya. Kemudian baru kalau sudah mengetahui ini ya, pada ikatnya ikhlas, baru nanti mulai 7 tahun kan gitu ya, kita mulai perintah untuk sholat ya. Kemudian kalau sholat pada umur 10 tahun itu bahasanya kalau bahasa hadisnya kemudian diterjemahkan letterlek ya, kita disuruh ya untuk diizinkan, diperbolehkan memukul kalau anak. Tapi kita sebenarnya kata doroba itu tidak harus diterjemahkan memukul fisik ya, tetapi bahwa intensitas ya, kita memperingatkannya, mengajaknya itu lebih tinggi lagi, artinya lebih greteh Bu untuk mengajaknya itu ya.
Pokoknya jangan kemudian dikit-dikit memukul, enggak, itu ya coba digretai terus ya gitu, sehingga suatu saat nanti kan anak jadi paham. Tetapi gitu. memang mungkin saya buat mungkin potong dengan adanya perintah untuk mewajibkan anak itu sholat, termasuk tadi itu ada perintah untuk memukul ketika tidak sholat, seperti itu memang seharusnya disadari oleh orang tua bahwa memang ketika anak itu melihat orang tuanya ada betul, gambaran, betul, ada bayangan, ada model yang dia tiru, itu kan lebih apa nih, secara kekuatan lebih menanamkannya lebih besar. Betul. Jadi makanya dari awal tadi ya, ketika anak belum bisa merespon itu kan kita sudah sebenarnya melazimkan. Artinya melazimkan itu ya kemudian bukan ibu itu anaknya dijilbabi tapi ibu sendiri tidak pakai jilbab, jangan gitu. Itu namanya artinya itu ya tentunya ibda binafsi ya dari dirinya sendiri. Jadi makanya ibu bahwa pendidikan, ini saya sampaikan ya, ada salah satu makalah gitu ya, bahwa makalah ngatakan at-ta'limu fi sinil mubakirat ya. Jadi mendidik seseorang, seanak pada usia dini ya, yusbihanah tu halal hajar, seperti memahat pada batu. Artinya sulit tetapi membekas. Sulit berarti memang butuh usaha yang perlu, tapi membekas betul. Nah kalau yang kita installkan, kita didikkan sesuatu yang salah ya sulit untuk mengubahnya. Ini loh Bu, ya, makanya kita betul-betul usahakan sesuai. Maka jangan diajari ngomong jelek ya, itu membekas betul itu. Makanya munculkan ucapan-ucapan yang baik, didikan. Nah pendidikan itu mereka melihat yang di sekitarnya ya kan gitu. Kalau bagaimana lingkungannya itu yang menjadi media untuk pendidikan, dan itu terinstall betul di bahasanya di long term memorinya gitu ya, dan itu membekas ya kan. Itu karena membekas maka ditariknya ya mudah, di loadnya itu ya mudah, sehingga dia untuk mencontoh itu sangat fase lah. Maka hati-hati di sini ya. Makanya kita didik betul dengan telaten, dengan kesabaran, tapi yang benar. Ya, benar. Makanya di kecil sudah dilatih dengan istilahnya, atau dilatih untuk membaca Quran ya semaksimalnya. Itulah didikan-didikan. Kemudian kalau sudah mulai bisa merespon, merekam dari mata, telinga, dan sebagainya, milieu yang melingkupi anak itu sangat menentukan. Makanya orang tua atau keluarga, atau entah itu bapak, kemudian orang tua, kakak-kakaknya harus betul-betul ya disinergikan dalam mendidik, sehingga anak ini betul-betul terinstall dengan baik lah, gitu. Kemudian tadi ya kan bicara itu bahwa ya bunaya aqimus sholah gitu ya, dirikanlah sholat. Kemudian di situ wa'mur bil ma'ruf ya perintahlah untuk berbuat baik, wanha anil mungkar, mencegah yang ini. Kemudian salah satunya wasbir ya ma asobak, bersabarlah gitu ya, bersabarlah, karena di situ dikatakan kemudian inadzalika ya, asmil adim atau asmil umur ya gitu. Artinya ini sesuatu yang wajib dilakukan gitu, wajib dilakukan, yaitu mengajak sholat, mendirikan sholat, kemudian mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar itu. Nah terakhir ini tentunya nanti ya, tentunya bahwa kontennya itu kita disuruh berakhlak. Tawaduk, tekanannya itu betul-betul tawaduk. Nah kalau di konteks di sini memang di sana Luqman itu ya bunaya gitu, hei anakku, apa di situ? Di situ kita disuruh untuk ya berjalanlah di muka bumi itu dengan ya penuh andap asor, janganlah di situ ya wala yamsi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, tapi berjalanlah di muka bumi dengan
sederhana, kemudian dengan sopan santun. Prinsipnya adalah akhlak. Ya, bagaimana anak bisa berakhlak mulia, ya, baik itu tawadu, tidak kibir atau sombong, takabur, tidak takabur, kemudian ya senantiasa tawadu. Yang kedua nanti senantiasa peduli pada orang lain. Nah, ini peduli pada orang lain itulah yang harus senantiasa kita installkan sehingga nanti dia anak itu peka, ya, sosial sennya itu tinggi, gitu loh, sehingga dia senantiasa ihtama bil akhor, peduli pada orang lain, bukan ego, ya. Jadi anak yang betul-betul memperhatikan orang lain, ya gitu. Karena ada yang ego, dia kepingin diperhatikan, tetapi dia tidak mau, dia cuek pada orang lain. Nah, ini berarti kesalahan yang pendidikan ya, dalam pendidikan itu harus kita tunjukkan bahwa bagaimana berbagi itu indah, lah gitu. Bagaimana kita memperhatikan orang lain itu indah. Kemudian bagaimana kita empati itu indah. Coba itu diinstalasikan, nanti anak betul-betul punya kepribadian yang mulia. Gitu. Berarti memang pendidikan orang tua itu sangat krusial untuk perkembangan. Panjang, kemudian harus telaten, teliti, dari gitu, makanya itu. Berarti tadi kan kamu disampaikan oleh Ustaz tentang pendidikan itu dari mungkin dari pembiasaan dilazimkan seperti itu dengan beberapa hal yang baik-baik seperti itu, sampai tadi itu di penekanan untuk tidak menyekutukan Allah seperti itu atau tidak berbuat syirik. Yang kedua adalah tentang sholat, menjadi pendidikan sholat seperti itu. Yang ketiga adalah tentang akhlak seperti itu. Kemudian berarti itu dari sampai akhlak itu sudah dewasa, berarti sudah remaja. Ya, gitu, artinya ketika dia sudah merespon ya, balik ya gitu. Nah, maka kalau lanjutannya tadi ya Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ini ya, fase yang pertama tadi kan 07 itu kita jadi sebagai raja. Kan, bahasanya kita taat, tapi taatnya kemudian tidak taat. Tapi tetap karena kita tetap sebagai orang tuanya ya kita yang mendidik, fa'abawahu tadi orang tuanya yang kita nanti mencetak, mau dicetak kemana. Yang kedua ketika umur ya 8 sampai 14 itu yang tadi raja sekarang jadi tawanan, gitu loh. Jadi kita yang di sini betul-betul kita mendidik. Ya, kita beri contoh, kita buat aturan, ya gitu ya. Kemudian cobalah usahakan itu kita buat aturan ya itu, dan kita konsisten di situ. Bila perlu ada di situ ada apa istilahnya, kemudian ada hadiah, ada sesuatu yang ada reward, ada apresiasi di situ, apapun bentuknya. Mungkin dengan ucapan sanjungan dan seterusnya, itu sesuatu yang memang kita peduli pada prestasi mereka. Tetapi kalau kemudian anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ya kita harus buat aturannya itu. Kalau memang di situ itu harus tentunya ada apa warning pertama ya gitu, kemudian ada teguran, kemudian itu ya kita betul-betul laksanakan sehingga nanti anak, oh kalau ini saya melakukan ini berarti tidak baik, saya nanti mendapat sesuatu yang tidak menghinakan saya, pasnya gitu. Ya tentunya meskipun apa istilahnya warning, kemudian kita punishment, ya itu dia tidak kemudian ke fisik dan seterusnya. Tapi itu harus kita sehingga anak menjadi seseorang yang tertib, yang disiplin terhadap aturan. Nah tentunya di sini akan lebih baik selalu bahwa orang tuanya jadi model, gitu ya. Orang tuanya di model. Kalau ibu jangan lihat TV kalau pas saat sholat, ya jangan memberi contoh melihat TV ketika saat itu. Kalau azan, ya tentunya orang tuanya khususnya yang bapak-bapaknya memberi contoh. Anak nanti insya Allah akan terdidik seperti itu. Ya, artinya di saat periode 2 dan 14 ini memang betul-betul kita yang berperan di situ karena anak menjadi tawanan kita. Ya, dia harus manut kita. Nah, maka kita buat aturan-aturan yang bisa dijalankan dengan baik dan jenengan juga mendukung. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau udah dewasa ya di atas 15 itu bukan raja lagi, bukan tawan lagi, tapi duta besar. Ya. Duta besar itu artinya ya
di bawahnya raja, karena dia mewakili raja nanti, mewakili presiden kan gitu, mewakili negara. Berarti dia sudah punya tanggung jawab. Kita sudah memberikan tanggung jawab pada anak kita. Nah, tetapi dia tetap namanya duta besar ya tetap masih dikontrol oleh tetap kontrol. Artinya orang tua ya tidak lepas selalu membersamai, membimbing gitu. Tapi perlu diketahui kalau kita sudah umur di situ, umur di atas 15, ya jangan diperlakukan seperti anak. Ya, jangan diperlakukan seperti tawanan tadi, jangan. Tapi diberi opsi, ya, opsi begini nanti. Ya, seperti bagaimana ketika Nabi Ibrahim ya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih, kan itu kan diskusi yang sangat menarik kan itu ya gitu ya. Bahwa ya bunaya, hai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku saya mendapat perintah untuk menyembelihmu. Mada taro, bagaimana menurut kamu? Kan gitu. Ini dialog sebenarnya, ditawarkan, tidak hanya saya dapat ini untuk menyembelih kamu, enggak. Bagaimana pendapat kamu? Artinya anak diberi kesempatan untuk berargumen, dihargai ya eksistensinya, pendapatnya dengan. Ya itulah sebenarnya yang maka secara apa istilahnya global, keluarga yang bahagia itu ibu-ibu ya, bahwa di situ bahwa idza aradallahu bil baitin khairan ya, kalau Allah menghendaki suatu keluarga yang memperoleh kebaikan, itu ada beberapa, ini sebenarnya pelajaran untuk yang mau nikah, tetapi ini kan sudah ada masuk di situ. Yang pertama itu adalah yufaqih fiddin. Ya ini sudah sebelum nikah itu bahwa kedua apa istilahnya bapak ibu, calon bapak ibunya harus memahami agama. Dibangunkan berdasarkan kepahaman agama. Yang kedua di sini adalah warazaqahum rizqa fi ma'isyatihim, ya punya sumber rezeki lah gitu. Nah ini nafaqatihim ya, artinya saya ulangi bahwa apa istilahnya keluarga ini harmonis. Harmonis itu artinya di situ bahwa yang muda memuliakan yang tua, yang tua mencintai yang muda. Ya bahasanya gitu. Jadi anak memuliakan orang tuanya itu mencintai anak. Ada punya hak yang harus apa istilahnya dipenuhi masing-masing itu, sehingga nanti insya Allah ini akan berjalan secara harmonis ya. Ya itu yang salahnya, sehingga kondisi itu harmonis ya, ini yang jarang kita realisasikan. Kadang-kadang kita, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, banyak yang mendogma kudu ini dan seterusnya, tapi tanpa meminta pendapat dulu. Maka mari kita rubah ini bahwa anak diberi kesempatan untuk ya, berargumen ya gitu, untuk meminta, meskipun nanti secara musyawarah mungkin kalau tidak lurus, tidak benar ya kita luruskan. Tetapi ini yang harus kita rubah, bahwa anak diakui eksistensinya gitu, sehingga diberi hak untuk berargumen. Nah, maka termasuk nanti ketika sudah besar ya tetap dikawal, tetapi ya ketika anak punya pilihan-pilihan, diberi diskusi dengan orang tuanya ya, ini dan tentunya diberi wawasan dan seterusnya. Insya Allah karena didikan dari awal tadi baik gitu, insya Allah kan mudah. Sehingga ibu ya kalau secara umum nanti ya tugas jenengan nanti ketika sudah dari kecil jenengan ini masukkan PAUD. Nah PAUD tentunya PAUD yang Islami. Kita membentuk miliunya, senantiasa menjaga miliu wasbir nafsaka maladina yata'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Itu kita suruh mendidik miliu. Dimanapun kita berikan miliu yang terbaik. Ketika SD masuk, maka kita sekolahkan di sekolah yang syariah. Di rumah dilingkungi dengan contoh-contoh yang syariah. Maka ini akan tumbuh hidupnya senantiasa pada miliu-miliu yang syariah. Mudah-mudahan lah gitu. Dari sisi kemungkinan itu kan ya akan bisa terjaga ya. Itulah usaha kita Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita mudah-mudahan menjadi penerus kita yang memiliki militansi akidah yang kuat, kemudian ibadahnya juga tertib dan benar,
kemudian insya Allah akhlaknya baik sampai kepribadiannya agung, ya, kepribadian agung sehingga menjadi hamba-hamba penerus ya kita ya, dan menjadi bahasanya adalah ahsanul ibad, hamba-hamba yang sempurna. Mudah-mudahan begitu Ibu ya. Tapi tidak mudah. Tapi ini adalah sesuatu yang pengorbanan yang besar, tapi tentunya ini kalau disikapi juga merupakan ladang untuk kita bisa mendapat pahala. Kan Masya Allah. Jadi memang pendidikan itu harusnya dari awal itu sudah ditekankan sampai ketika nanti Ustaz Imut juga menerangkan tentang ketika anak itu dari 15 tahun ke atas itu memang ya ada pilihan, ada tawaran-tawaran yang memang bahasanya mungkin sudah ada hak otonomi kan kepada mereka seperti itu. Jadi sudah panjang sekali ya, berarti memang sudah dan sangat jelas sekali dari penjelasan Ustaz Imut tentang bagaimana mendidik anak seperti itu, dari kita memilih pasangan, kemudian juga mempersiapkan ketika mungkin akan melahirkan sampai pendidikan dari awal masih kecil tadi pendekatan sampai ke dewasa seperti itu. Dan mungkin itu terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Insyaallah ini sangat jelas sekali dan sangat detail seperti itu. Kami juga berterima kasih pada Ustaz Imut yang sudah menjelaskan. Insyaallah pemirsa-pemirsa kami juga paham seperti itu Ustaz, dan mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kali ini, untuk acara kami dengan Ustaz Imut untuk menutup serial podcast kami pada kali ini, dan semoga apa yang kami bicarakan kemudian juga sampaikan oleh Ustaz Imut juga berguna untuk kehidupan kita. Dan bisa kita terapkan di kehidupan ketika kita mungkin berkeluarga seperti itu, dan menjadikan generasi yang lebih baik dan ataupun lebih islami seperti itu. Mungkin itu dari saya. Saya juga minta maaf bila ada salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.